Suamiku terlihat sempurna dari depan, sebagai suami dan ayah yang sempurna. Namun, di balik itu, ternyata dia selingkuh dengan perempuan lain hingga punya anak darinya. Kini ku buat dia menyesal selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Sebelum saya lanjut, yuk Bunda absen dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen, dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung kita mulai kisahnya. Matahari pagi menyelinap masuk melalui celah gorden kamar, menciptakan bayangan samar di dinding krem. Dari luar, terdengar suara burung berkicau, menyatu dengan hiruk-pikuk jalanan yang mulai ramai. Namun, di dalam rumah sederhana itu, suasana masih terasa lengang. Di atas tempat tidur, Rina menggeliat pelan sebelum akhirnya membuka mata. Ia melirik jam di nakas, pukul 6 pagi. Tanpa membuang waktu, ia segera bangkit dan merapikan tempat tidur. Kebiasaannya selama 10 tahun pernikahan, bangun lebih dulu untuk memastikan semuanya siap sebelum Arman dan Naila memulai hari. Saat ia berjalan ke dapur, aroma kopi mulai menguar. Rupanya, Arman sudah bangun lebih dulu hari ini. Rina menemukan suaminya duduk di meja makan dengan secangkir kopi di tangan. Matanya menatap jendela, tapi tatapan itu kosong, seolah pikirannya sedang berada di tempat lain. "Kamu bangun lebih pagi hari ini," kata Rina sambil membuka kulkas dan mengambil beberapa telur. Arman hanya mengangguk tanpa menoleh. "Iya, kebangun aja." Jawaban itu membuat Rina meliriknya sekilas. Dulu, pagi mereka selalu dimulai dengan percakapan kecil, membahas pekerjaan, rencana akhir pekan, atau sekadar bercanda tentang hal-hal remeh. Tapi sekarang, keheningan lebih sering mengisi ruang di antara mereka. Ia memecahkan telur di atas wajan, membiarkan suara desis minyak mengisi dapur. "Hari ini ada rapat di kantor?" tanyanya, mencoba mencairkan suasana. "Ya, seperti biasa," jawab Arman singkat. Rina menarik napas dalam, menahan perasaan yang mulai mengusik hatinya. Ia sadar, ada sesuatu yang berubah dalam diri suaminya. Bukan hanya soal keheningan, tapi juga caranya bersikap. Seolah ada jarak tak kasat mata yang perlahan tumbuh di antara mereka. Tak lama, suara langkah kecil terdengar dari koridor. Naila muncul dari balik pintu dengan piyama bergambar kelinci. Rambutnya masih berantakan, tapi wajahnya yang mengantuk tetap terlihat menggemaskan. "Pagi, Papa." "Pagi, Mama," serunya riang sambil berlari ke arah meja makan. Rina tersenyum dan meraih putrinya ke dalam pelukan. "Selamat pagi, sayang. Tidur nyenyak?" Naila mengangguk cepat. "Nyenyak banget. Aku mimpi main di taman yang ada perosotannya panjang sekali." Arman tersenyum tipis dan mengusap kepala putrinya. "Wah, pasti seru, ya?" Naila mengangguk semangat, lalu mulai menikmati sarapannya dengan lahap. Rina memperhatikan ekspresi Arman. Saat bersama putri mereka, wajahnya masih bisa menunjukkan kebahagiaan. Tapi begitu kembali sendiri, tatapannya kembali kosong. Sebenarnya, apa yang sedang dipikirkannya? Hari berlalu seperti biasa. Arman berangkat kerja lebih awal, seperti beberapa bulan terakhir ini. Rina tahu, pekerjaannya memang menuntut banyak waktu. Tapi ada sesuatu yang berbeda, seakan Arman lebih memilih menghabiskan waktu di luar daripada di rumah. Sore itu, setelah menyelesaikan beberapa pesanan kue dari pelanggannya, Rina duduk di ruang tamu sambil memeriksa ponselnya. Ia melihat foto-foto lama di galeri, mengingat kembali masa-masa awal pernikahan mereka. Mereka dulu begitu bahagia. Arman sering pulang membawa kejutan kecil, sekotak coklat, bunga, atau sekadar membawakan makanan favoritnya. Kini, perhatian-perhatian kecil itu mulai menghilang, digantikan dengan percakapan singkat dan tatapan yang semakin jarang bertemu. Rina tidak ingin berpikiran buruk, tapi ada kegelisahan yang tak bisa ia abaikan. Pukul 8 malam, Arman baru pulang. Ia tampak lelah, meletakkan tasnya di sofa dan langsung duduk di kursi tanpa mengucapkan apapun. "Naila sudah tidur?" tanyanya akhirnya. Rina mengangguk. "Iya,
Tadi dia sempat menunggumu, tapi ketiduran. Arman mengangguk pelan, lalu terdiam. Rina menatapnya, mencoba mencari keberanian untuk bertanya. Men, ada yang mengganggu pikiranmu? Arman menghela napas, lalu mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Nggak ada. Aku cuma capek. Jawaban itu membuat Rina semakin yakin, ada sesuatu yang sedang disembunyikan suaminya. Kalau ada yang ingin kamu ceritakan, aku di sini, katanya lembut. Arman hanya tersenyum tipis. Senyum yang terasa jauh lebih dingin daripada yang biasa ia berikan. Malam itu, Rina berbaring di tempat tidur sambil menatap langit-langit. Di sebelahnya, Arman sudah memejamkan mata, atau setidaknya berpura-pura tidur. Bahtera mereka masih berlayar. Tapi entah kenapa, rasanya seperti sudah mulai kehilangan arah. Acara kantor malam itu digelar di sebuah hotel berbintang di pusat kota. Para karyawan, termasuk Arman, datang dengan setelan terbaik mereka. Musik jazz mengalun lembut di latar, menemani gelak tawa dan percakapan yang mengisi ruangan. Arman berdiri di sudut ruangan, memegang segelas minuman di tangannya. Ia tak terlalu menikmati suasana. Baginya, acara seperti ini hanya rutinitas tahunan yang membosankan. Namun, malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Atau lebih tepatnya, seseorang. Di seberang ruangan, seorang wanita berdiri dengan anggun, mengenakan gaun berwarna biru tua yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Rambutnya yang tergerai sebahu terlihat berkilau di bawah cahaya lampu kristal. Ia tersenyum lembut sambil berbincang dengan beberapa rekan kerja Arman. Ada sesuatu dalam dirinya yang menarik perhatian. Bukan hanya kecantikannya, tetapi auranya yang tenang dan penuh kelembutan. Arman mencoba mengabaikannya. Tapi ketika wanita itu berjalan mendekat, ia merasa dadanya sedikit berdebar. "Selamat malam," sapanya ramah. "Anda sepertinya lebih menikmati suasana dari jauh." Arman tersenyum tipis, sedikit terkejut karena diajak bicara lebih dulu. "Ya, mungkin saya memang bukan tipe orang yang suka keramaian." Wanita itu tertawa kecil. "Sama. Saya juga lebih suka mengamati daripada menjadi pusat perhatian." Arman mengangguk, mulai merasa sedikit nyaman. "Saya Arman." "Liana." Wanita itu mengulurkan tangan, dan Arman menyambutnya dengan ragu-ragu. Sentuhannya lembut, dan tatapan matanya begitu hangat. "Anda bukan dari kantor saya, kan?" tanya Arman. Liana menggeleng. "Tidak. Saya diundang oleh Pak Adrian, teman lama saya. Katanya, acara seperti ini bisa jadi tempat yang bagus untuk bertemu orang baru." Ternyata, ada benarnya juga. Senyumnya kembali merekah, dan entah kenapa, Arman merasakan sesuatu yang sudah lama tak ia rasakan. Perasaan dihargai, didengar, dan diinginkan. Percakapan mereka terus mengalir, entah bagaimana. Liana tidak hanya pendengar yang baik, tetapi juga bisa merespons dengan cara yang membuat Arman merasa nyaman. "Sudah lama bekerja di sini?" tanya Liana. "Hampir 15 tahun, jawab Arman. "Tapi rasanya baru kemarin saya mulai." Liana mengangguk, matanya menunjukkan ketertarikan yang tulus. 15 tahun itu waktu yang lama. Pasti ada banyak hal yang berubah, ya? Arman terdiam sejenak sebelum menjawab, "Ya, termasuk saya." Liana tak bertanya lebih jauh, tapi ia tersenyum seolah memahami maksud Arman. "Saya juga banyak mengalami perubahan," katanya. "Dulu saya punya hidup yang berbeda. Tapi setelah suami saya meninggal, saya belajar untuk menerima dan melanjutkan hidup." Arman menatapnya, merasakan kejujuran dalam suaranya. "Maaf, saya nggak tahu." Liana menggeleng pelan. "Nggak apa-apa. Hidup memang selalu bergerak maju, kan?" Kalimat itu entah kenapa terasa menusuk bagi Arman. Ia menyadari, sudah berapa lama ia merasa seperti berjalan di tempat, terjebak dalam rutinitas yang hambar. Tanpa sadar, ia mulai membandingkan Liana yang penuh kelembutan ini dengan Rina, istrinya, yang semakin hari terasa semakin jauh. Dan saat itu juga, ia tahu ada sesuatu yang mulai berubah dalam dirinya. Malam semakin larut.
Saat acara berakhir, Arman beranjak menuju parkiran dengan kepala yang masih dipenuhi banyak pikiran. Liana berjalan di sampingnya. "Senang bisa ngobrol denganmu, Arman," katanya dengan senyum hangat. Arman menatapnya sejenak, lalu mengangguk. "Aku juga. Terima kasih sudah mendengar." Liana tertawa kecil. "Kapanpun butuh teman bicara, aku ada." Arman tak menjawab, tapi kata-kata itu menggema di pikirannya bahkan saat ia mengemudi pulang. Begitu sampai di rumah, ia menemukan Rina sudah tertidur di sofa dengan televisi masih menyala. Arman menghampiri dan menatap wajah istrinya dalam diam. Dulu, melihat Rina selalu membuat hatinya hangat. Tapi malam ini, yang ada justru perasaan kosong. Ia mematikan televisi, lalu berjalan masuk ke kamar tanpa membangunkannya. Di tempat tidur, ponselnya bergetar pelan. Sebuah pesan masuk. Dari nomor yang baru ia simpan malam ini. "Liana, selamat malam, Arman. Senang bertemu denganmu." Jari-jarinya ragu mengetik balasan. Tapi setelah beberapa detik, ia mengetik satu kalimat dan menekan kirim. "Arman, aku juga, Liana. Selamat malam." Dan di dalam hatinya, ia tahu, bahtera yang hampir sempurna itu mulai retak. Ponsel Arman bergetar di meja kerja. Ia melirik layar, sebuah pesan dari Liana. "Liana, lagi sibuk." Arman melirik sekeliling kantornya. Para rekan kerja sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Ia kembali menatap layar ponselnya, jari-jarinya sempat ragu sebelum akhirnya mengetik balasan. "Arman, nggak terlalu. Ada apa?" Balasan datang hampir seketika. "Liana, nggak ada apa-apa, cuma kepikiran kamu aja. Gimana harimu?" Arman menghela napas. Ia menoleh ke tumpukan dokumen di mejanya, lalu kembali menatap layar. "Arman, biasa aja. Rutinitas." "Liana, hidupmu terdengar membosankan." Arman tersenyum kecil. Liana selalu bisa membuatnya merasa diperhatikan. Sejak pertemuan di acara kantor itu, mereka semakin sering bertukar pesan. Awalnya hanya obrolan ringan, tapi lama-lama, percakapan itu menjadi lebih dalam. Liana mendengarkan setiap keluhan Arman, tentang pekerjaan, tentang tekanan hidup, bahkan tentang rumah tangganya yang mulai terasa hambar. Berbeda dengan Rina yang akhir-akhir ini lebih sibuk dengan keseharian dan bisnisnya, Liana selalu punya waktu untuk bertanya, untuk mendengar, dan yang paling penting, untuk memahami. Arman tahu ini salah. Ia masih mencintai Rina, bukan? Tapi mengapa saat berbicara dengan Liana, ia merasa lebih dihargai? Sore itu, sebelum pulang kerja, ponsel Arman kembali berbunyi. Kali ini panggilan suara. "Liana." Ia ragu sejenak, lalu akhirnya menekan tombol hijau. "Halo." "Arman, kamu masih di kantor?" Suara Liana terdengar lembut di seberang sana. "Iya, sebentar lagi mau pulang." "Mau ketemu sebentar? Aku kebetulan ada di dekat kantormu." Arman diam. Ia menoleh ke jendela, melihat langit yang mulai berwarna jingga. "Liana, aku? Hanya sebentar. Kok? Kalau kamu nggak bisa, nggak apa-apa." Suaranya terdengar tenang, tidak memaksa. Tapi justru itu yang membuat Arman semakin sulit menolak. Beberapa menit kemudian, ia sudah duduk di sebuah kafe di dekat kantornya. Liana datang dengan senyum khasnya, mengenakan blus putih sederhana, tetapi tetap terlihat elegan. "Makasih udah mau ketemu," katanya sambil duduk di seberang Arman. "Kamu bilang cuma sebentar. Jadi, ada apa?" tanya Arman, mencoba menjaga batas. Liana tersenyum kecil. "Nggak ada apa-apa, aku cuma pengen ngobrol langsung. Pesan minum, yuk." Mereka akhirnya berbicara tentang banyak hal, pekerjaan, hobi, bahkan kenangan masa lalu. Liana bercerita tentang hidupnya sebagai seorang janda, bagaimana ia melewati kehilangan, dan bagaimana ia berusaha tetap kuat. "Kadang aku merasa kesepian. Akunya. Bukan karena aku nggak bisa hidup sendiri. Tapi ada momen-momen di mana aku berharap ada seseorang yang benar-benar peduli."
Arman mendengarkannya dengan serius. Ia memahami perasaan itu. Ia juga sering merasa kesepian, meski ia memiliki istri dan anak di rumah. Tanpa sadar, ia berkata, "Aku juga." Liana menatapnya dengan lembut. "Aku tahu. Ada keheningan di antara mereka. Bukan keheningan yang canggung, melainkan keheningan yang berbicara lebih banyak daripada kata-kata." Arman menarik napas dalam, menyadari sesuatu, bahwa ia semakin larut dalam kehadiran Liana. Malam itu, ketika Arman pulang ke rumah, Rina sudah tertidur lebih dulu. Ia duduk di tepi ranjang, menatap wajah istrinya yang terlelap. Dulu, ia selalu merindukan momen ini, pulang ke rumah, mencium kening Rina, dan merasa bahwa semua baik-baik saja. Tapi sekarang, ada perasaan bersalah yang mulai menggelayut di hatinya. Ponselnya bergetar. Pesan dari Liana. "Liana, terima kasih untuk hari ini. Tidur yang nyenyak, Arman." Jari-jarinya sempat ragu sebelum akhirnya membalas. "Arman, kamu juga, Liana." Setelah mengirim pesan itu, Arman menatap layar ponselnya cukup lama. Ia tahu, batas antara teman bicara dan lebih dari sekadar teman sudah mulai kabur. Dan godaan itu perlahan mulai menguasai hatinya. Awalnya, semuanya terasa seperti kebetulan. Mereka bertemu karena kebetulan berada di tempat yang sama. Mereka mengobrol karena kebetulan sedang ingin berbagi cerita. Mereka mulai sering mengirim pesan karena kebetulan sedang membutuhkan teman bicara. Tapi kini, Arman sadar, ini bukan lagi kebetulan. Ia mulai mencari alasan untuk bisa bertemu dengan Liana. Ia berbohong kepada Rina, mengatakan bahwa ia lembur di kantor, ada pertemuan mendadak, atau sekadar kelelahan dan ingin pulang larut. Padahal, ia menghabiskan waktu dengan Liana. Suatu malam, saat Arman bersiap pulang dari kantor, ponselnya bergetar. "Liana, kamu lagi di mana?" "Arman, masih di kantor." "Kenapa?" "Liana, aku lagi di dekat sini. Mau ketemu sebentar?" Arman menatap layar ponselnya. Seharusnya ia pulang, Rina pasti sedang menunggu di rumah. Tapi tangannya sudah mengetik balasan sebelum pikirannya sempat menolak. "Arman? Oke. Di mana?" 15 menit kemudian, mereka sudah duduk di sebuah restoran kecil di pinggir kota. Restoran itu tidak terlalu ramai. Suasananya cukup tenang. Liana tampak cantik seperti biasa, dengan blus sederhana yang tetap memancarkan pesonanya. "Kamu yakin gak keberatan?" tanya Liana sambil mengaduk kopinya. "Aku gak mau jadi gangguan." Arman tersenyum kecil. "Kalau aku keberatan, aku gak akan datang." Liana menatapnya, lalu tersenyum tipis. "Kamu sudah bilang apa ke istrimu?" Arman terdiam sejenak sebelum menjawab, "Aku bilang aku masih di kantor." Liana mengangkat alisnya, seolah menimbang kata-kata Arman. "Kamu tahu ini bisa jadi awal yang berbahaya, kan?" Arman tahu, tapi ia tetap ada di sini. "Aku tahu," jawabnya akhirnya. "Tapi, aku nggak bisa berhenti." Liana menghela napas pelan. "Arman, kita nggak bisa terus begini kalau kamu nggak yakin." Arman menatap matanya. "Aku nggak tahu apa yang aku mau, Liana. Aku cuma tahu, aku merasa lebih hidup saat bersamamu." Keheningan melingkupi mereka. Kata-kata itu menggantung di udara, dan keduanya tahu bahwa batas telah dilewati. Setelah pertemuan itu, kebohongan demi kebohongan mulai mengisi hidup Arman. Setiap kali Rina bertanya kenapa ia pulang terlambat, ia selalu punya alasan. "Aku banyak kerjaan. Bos minta aku lembur. Ada klien yang harus aku temui." Rina tidak pernah curiga. Ia selalu percaya pada Arman. Tapi setiap kali ia mengatakan kebohongan itu, rasa bersalah semakin menekan dadanya. Namun, bersamaan dengan rasa bersalah itu, ada perasaan lain yang lebih kuat. Ketika ia bersama Liana, ia merasa dihargai. Ia merasa diinginkan. Ia merasa hidup. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia tidak ingin melepaskan perasaan itu. Suatu malam,
Arman dan Liana kembali bertemu di sebuah hotel kecil di pinggir kota. Mereka tidak langsung masuk. Mereka hanya berdiri di luar, menatap satu sama lain dengan tatapan penuh keraguan. "Kita benar-benar mau melakukan ini?" tanya Liana pelan. Arman tidak menjawab. Ia hanya mendekat, mengangkat tangannya untuk menyentuh wajah Liana. Saat itu, segala pertimbangan moral, segala rasa bersalah, semua hilang. Yang ada hanya mereka berdua. Liana menutup matanya sejenak, lalu berkata dengan suara hampir berbisik, "Kalau kita masuk, semuanya akan berubah, Arman." Arman menelan ludah, hatinya berdebar. "Semuanya sudah berubah sejak pertama kali aku memilih untuk bertemu denganmu." Liana menatapnya sekali lagi, dan kali ini, ia tidak mundur. Mereka melangkah masuk, dan di saat itu juga, Arman tahu, tidak ada jalan untuk kembali. Sudah beberapa minggu sejak hubungan terlarang itu dimulai, dan Arman semakin tenggelam dalam kebohongannya. Ia masih pulang ke rumah, masih bersikap sebagai suami dan ayah, tetapi sesuatu dalam dirinya sudah berubah. Tidak ada lagi percakapan hangat dengan Rina seperti dulu. Tidak ada lagi sentuhan penuh kasih saat ia berbaring di samping istrinya. Dan Rina mulai menyadarinya. Malam itu, saat Arman pulang lebih larut dari biasanya, Rina sedang duduk di ruang tamu dengan ekspresi yang sulit ditebak. Televisi menyala, tapi jelas ia tidak benar-benar menontonnya. Saat melihat suaminya masuk, ia segera bertanya, "Dari mana?" Arman terdiam sejenak, lalu melemparkan senyum kecil. "Lembur. Ada proyek baru di kantor." Rina mengamati wajah suaminya. Ada sesuatu yang aneh. Tatapannya tidak lagi setulus dulu. "Kamu sering lembur akhir-akhir ini," gumamnya pelan, seolah berbicara kepada dirinya sendiri. Arman membuka dasinya sambil berusaha tetap tenang. "Ya, karena proyek ini memang butuh banyak perhatian." Rina mengangguk pelan, tapi ada keraguan di matanya. Ia tidak ingin menuduh tanpa bukti, tapi perasaannya mengatakan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan Arman. Dan itu membuatnya gelisah. Perubahan Arman bukan hanya terlihat dari jam pulangnya yang semakin larut, tetapi juga dari caranya bersikap. Ia sering terlihat melamun. Saat di rumah, ia lebih banyak menatap layar ponselnya daripada berbicara dengan Rina dan Naila. Bahkan saat makan malam, ia tampak terburu-buru, seolah pikirannya berada di tempat lain. Suatu malam, ketika mereka sedang duduk bersama di ruang keluarga, Rina mencoba mengajaknya berbicara. "Arman, akhir pekan ini kita jalan-jalan, yuk?" Naila juga sudah lama nggak pergi keluar kota. Arman yang sedang mengetik sesuatu di ponselnya, hanya menggumam tanpa benar-benar mendengar. Jalan-jalan? Iya, mungkin ke Bandung? Atau kemana saja yang bisa bikin kita refreshing?" Arman mendesah pelan. "Kayaknya aku bakal sibuk akhir pekan ini." Rina menatapnya tajam. "Kamu bahkan belum cek jadwalmu." Arman terdiam. Ia tahu Rina mulai mencurigainya, tapi ia tetap harus berhati-hati. "Rina, aku benar-benar sibuk. Aku nggak bisa pergi begitu saja." "Atau kamu memang nggak mau?" Rina menyipitkan mata, mencoba membaca ekspresi suaminya. Arman mendesah lagi, kali ini lebih keras. "Aku capek. Rina, jangan bahas ini sekarang." Rina terdiam. Arman jarang sekali berbicara dengan nada seperti itu padanya. Dan untuk pertama kalinya, hatinya mulai benar-benar merasa ada yang salah. Malam itu, ketika Rina sudah masuk kamar lebih dulu, Arman duduk di ruang tamu dengan ponsel di tangannya. Ada pesan masuk. "Liana, kamu baik-baik saja?" Arman menatap pesan itu cukup lama sebelum mengetik balasan. "Arman?" Rina mulai curiga. Balasan dari Liana datang dengan cepat. "Liana, aku sudah menduga. Kamu yakin masih bisa menyembunyikan ini?" Arman menghela napas. Ia sendiri mulai merasa kelelahan dengan semua kebohongan ini. Tapi pada saat yang sama, ia tidak bisa melepaskan Liana begitu saja. "Arman, aku harus bisa." Di dalam kamar, Rina berbaring sambil menatap langit-langit. Ia memikirkan perubahan Arman, cara suaminya menjauh,
dan bagaimana kebohongan itu terasa semakin nyata. Satu pertanyaan terus berputar di kepalanya. Apakah Arman masih mencintainya? Dan pertanyaan itu semakin sulit untuk dijawab. Malam itu, Arman baru saja selesai mandi ketika ponselnya bergetar di atas meja. Ia melirik layar. Liana. Sebuah pesan muncul. Liana, kita harus bicara. Ini penting. Arman mengerutkan kening. Liana jarang mengirim pesan seserius ini. Dengan hati berdebar, ia segera mengetik balasan. Arman, ada apa? Liana, bisa ketemu besok. Arman merasa ada sesuatu yang tidak beres. Arman, katakan saja sekarang. Pesan berikutnya muncul lebih lambat dari biasanya, seolah Liana ragu untuk mengatakannya. Liana, aku hamil. Dunia Arman seakan berhenti berputar. Ia menatap layar ponselnya, berharap ia salah baca atau Liana sedang bercanda. Tapi tidak ada pesan susulan yang mengklarifikasi bahwa ini hanya lelucon. Tangannya mulai gemetar. Ia menelan ludah, mencoba berpikir jernih. Arman, Liana, kamu yakin? Liana, aku sudah periksa. Aku telat hampir 2 minggu. Aku bahkan sudah pakai tes pack. Aku positif. Arman merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Pikirannya kacau. Ini adalah kemungkinan yang tidak pernah ia bayangkan. Arman, Liana, aku nggak tahu harus ngomong apa. Liana, Arman, aku butuh kamu. Aku nggak bisa menghadapi ini sendirian. Keesokan harinya, Arman menemui Liana di sebuah kafe kecil yang biasa mereka datangi. Liana tampak berbeda hari itu. Wajahnya sedikit pucat, matanya bengkak, seperti kurang tidur. Saat Arman duduk di hadapannya, Liana tidak langsung berbicara. Ia hanya menatap pria itu dengan tatapan penuh harapan dan ketakutan. Arman menghembuskan napas panjang. Jadi, kamu benar-benar hamil? Liana mengangguk pelan. Iya. Keheningan menyelimuti mereka. Kamu mau aku gimana, Liana? Tanya Arman akhirnya. Kita nggak pernah merencanakan ini. Liana mengusap matanya. Aku tahu. Tapi ini sudah terjadi, Arman. Arman mengusap wajahnya dengan frustrasi. Ini bukan hanya tentang mereka berdua lagi. Ini tentang kehidupan yang sedang tumbuh di dalam tubuh Liana. Kamu mau mempertahankannya? Tanyanya pelan. Liana menatapnya tajam. Ini anak kita, Arman. Aku nggak akan menggugurkannya. Arman merasa semakin terhimpit. Ia mencintai keluarganya. Ia tidak pernah berpikir untuk meninggalkan Rina dan Naila. Tapi di sisi lain, ia juga tidak bisa mengabaikan Liana. Kalau begitu, apa yang kamu mau? Tanyanya dengan suara rendah. Liana menggenggam tangannya. Aku mau kamu bertanggung jawab. Liana, aku masih punya istri dan anak. Aku tahu. Suara Liana meninggi, membuat beberapa orang di sekitar mereka menoleh. Tapi aku juga manusia, Arman. Aku nggak bisa melalui ini sendirian. Aku nggak minta kamu meninggalkan keluargamu. Aku cuma mau kamu ada buat aku dan anak kita. Arman terdiam. Ia ingin menyangkal, ingin lari dari kenyataan ini. Tapi ia tahu, ini bukan sesuatu yang bisa dihindari. Aku butuh waktu, katanya akhirnya. Liana menatapnya dengan kecewa. Berapa lama? Aku nggak bisa menunggu selamanya. Arman. Aku nggak tahu. Arman tahu, seberapapun ia mencoba mengulur waktu, kebenaran ini tidak akan bisa disembunyikan selamanya. Dan cepat atau lambat, Rina pasti akan mengetahuinya. Malam itu, saat Arman pulang ke rumah, ia merasa seperti orang asing di dalam rumahnya sendiri. Rina sedang duduk di kamar sambil membaca buku. Saat melihat Arman masuk, ia tersenyum kecil. Kamu pulang lebih awal hari ini. Arman hanya mengangguk. Ia duduk di tepi ranjang, menghela napas panjang. Rina menutup bukunya dan menatap suaminya. Arman, aku mau tanya sesuatu. Arman menegang. Apa? Rina ragu sejenak sebelum akhirnya bertanya dengan suara pelan. Kamu masih mencintaiku,
kan? Jantung Arman berdegup kencang. Ia menatap mata Rina, wanita yang telah bersamanya selama 10 tahun. Wanita yang telah menjadi ibu dari anaknya, wanita yang selalu percaya padanya. Ia ingin mengatakan, ya, tanpa ragu. Tapi untuk pertama kalinya, kata-kata itu sulit keluar dari mulutnya. Kenapa kamu tiba-tiba tanya seperti itu? Arman mencoba mengulur waktu. Rina tersenyum tipis, tapi ada kesedihan dalam matanya. Entahlah, mungkin karena aku merasa kamu mulai menjauh. Arman menelan ludah. Ia ingin mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Bahwa ia masih mencintai Rina. Bahwa tidak ada yang berubah. Tapi bagaimana ia bisa mengatakan itu? Ketika ada wanita lain yang sedang mengandung anaknya, ia mengulurkan tangan dan menggenggam tangan Rina. Aku capek, Rina. Rina mengangguk. Kalau ada sesuatu yang mengganggumu, aku harap kamu mau cerita. Aku selalu ada untukmu, Arman. Arman menunduk, merasa hatinya semakin berat. Jika saja semua sesederhana itu. Jika saja ia bisa kembali ke masa sebelum semuanya menjadi serumit ini. Tapi sekarang, ia tahu, sudah tidak ada jalan kembali. Dan cepat atau lambat, rahasia ini akan menghancurkan semuanya. Hari itu, langit mendung seperti mencerminkan perasaan Rina yang gelisah. Sudah berbulan-bulan ia mencoba mengabaikan firasatnya, meyakinkan diri bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi kebohongan Arman semakin jelas di depan matanya. Dan hari ini, ia akhirnya menemukan bukti yang tak bisa dibantah. Pagi itu, Arman sedang mandi ketika ponselnya berbunyi. Rina yang sedang merapikan tempat tidur refleks melirik layar ponsel suaminya. Sebuah notifikasi WhatsApp muncul di layar. Liana, sayang, aku mulai merasa bayi ini menendang. Aku harap kamu bisa segera menemuiku. Dada Rina terasa seperti dihantam palu. Tangannya gemetar saat ia meraih ponsel itu. Ia membaca pesan itu berulang kali, berharap matanya salah melihat. Tapi tidak. Sayang, bayi ini? Dunia Rina terasa berhenti sejenak. Jantungnya berdetak kencang. Kepalanya berputar. Ini pasti ada kesalahpahaman. Dengan napas memburu, ia membuka WhatsApp Arman dan menggulir percakapan mereka. Setiap kata di layar menusuk hatinya lebih dalam. Aku janji akan selalu ada untuk kamu dan anak kita. Maaf aku belum bisa banyak menemanimu. Aku harus hati-hati dengan Rina. Aku ingin semuanya baik-baik saja, tapi aku bingung harus bagaimana. Rina menutup mulutnya, menahan isak tangis yang hendak pecah. Arman berselingkuh. Dan lebih dari itu, wanita itu sedang mengandung anaknya. Matanya terasa panas. Napasnya terasa berat. Ia menelan tangisnya dengan susah payah. Tepat saat itu, Arman keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit pinggangnya. Ia tersenyum kecil. Kamu kenapa? Tanyanya, melihat wajah Rina yang pucat. Rina menatapnya dengan mata penuh air mata. Lalu tanpa berkata apa-apa, ia mengangkat ponselnya dan menunjukkan layar itu kepada Arman. Raut wajah Arman berubah drastis. Rina, suaranya nyaris berbisik. Sejak kapan? Suara Rina gemetar. Sejak kapan kamu menghancurkan keluarga kita, Arman? Arman tidak langsung menjawab. Ia tampak seperti seseorang yang baru saja tertangkap basah melakukan kejahatan besar. Rina menggelengkan kepalanya, air matanya mulai mengalir deras. Aku bertanya, Arman, suaranya meninggi. Sejak kapan? Arman menelan ludah, mencoba tetap tenang. Rina, aku bisa jelaskan? Jelaskan? Kamu pikir ada yang perlu dijelaskan dari ini? Rina tertawa sinis, meski air matanya terus mengalir. Kamu berselingkuh, Arman. Kamu menghamili wanita lain. Arman mengusap wajahnya dengan frustrasi. Aku nggak pernah berniat menyakitimu. Oh, jadi kamu berselingkuh tanpa niat menyakitiku? Suara Rina penuh kemarahan. Kamu pikir aku ini apa? Boneka yang nggak punya hati. Arman mencoba mendekati Rina, tapi wanita itu mundur. Jangan sentuh aku.
suaranya penuh kebencian. Aku jijik, Arman. Aku jijik denganmu. Arman menghela napas berat. Aku tahu aku salah. Aku menyesal. Rina, aku nggak mau kehilangan kamu. Rina menatapnya tajam. Lucu. Kamu nggak mau kehilangan aku, tapi kamu juga nggak bisa melepaskan dia. Arman terdiam. Ia tahu Rina benar. Kalau kamu masih mencintai aku, kenapa kamu lakukan ini? Suara Rina melemah, nyaris berbisik. Arman menunduk. Aku nggak tahu. Rina tertawa pahit. Kamu nggak tahu. Ia mengusap air matanya. Baik, kalau begitu aku akan buat segalanya lebih mudah untukmu. Ia mengambil napas panjang, lalu menatap suaminya dengan mata penuh kepedihan. Aku nggak bisa hidup dengan seorang pembohong dan pengkhianat. Rina, jangan bilang begitu. Aku mohon, kita bisa bicara baik-baik. Arman mencoba meraih tangannya, tapi Rina menarik diri. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Arman, aku hanya ingin tahu satu hal. Arman menelan ludah. Apa? Rina menatapnya lurus-lurus. Apakah kamu mencintainya? Arman terdiam. Dadanya naik turun, pikirannya berputar, jawaban yang seharusnya mudah itu kini terasa berat. Rina menunggu, tapi Arman hanya berdiri di sana, tak mampu berkata apa-apa. Akhirnya, Rina mengangguk pelan. Jawabanmu sudah cukup jelas. Ia berjalan keluar dari kamar, meninggalkan Arman yang masih terdiam. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rina merasakan bagaimana rasanya dikhianati oleh orang yang paling ia percaya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa dunianya benar-benar hancur. Rumah yang dulu terasa hangat kini berubah menjadi tempat yang sesak dengan kemarahan dan kepedihan. Malam itu, Rina duduk di ruang tamu dengan wajah kosong, ponsel di tangannya masih memperlihatkan pesan-pesan dari Liana. Arman berdiri di seberangnya, gelisah dan penuh kecemasan. Ia tahu, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Jadi ini akhirnya. Suara Rina pecah di keheningan malam. Hari di mana aku mengetahui bahwa laki-laki yang kucintai selama lebih dari 10 tahun ternyata adalah seorang pembohong. Arman mengusap wajahnya. Rina, tolong. Aku nggak mau kita bertengkar seperti ini. Bertengkar? Rina tertawa sinis. Arman, ini bukan sekadar pertengkaran biasa. Ini adalah pertempuran antara aku, perempuan yang kau hianati, melawan semua kebohongan yang kau sembunyikan. Arman menunduk, tak sanggup menatap istrinya. Kenapa, Arman? Suara Rina bergetar. Kenapa kamu tega melakukan ini padaku? Pada Naila? Arman menggeleng, suaranya lirih. Aku nggak pernah berniat menyakiti kamu, Rina. Tapi kamu tetap melakukannya. Rina menggigit bibir, menahan tangis yang ingin pecah. Kamu menyelingkuhi aku. Kamu berbohong. Dan yang paling menyakitkan, kamu bahkan punya anak dari wanita lain. Arman menutup matanya sesaat, mencoba meredakan kegelisahannya. Aku nggak tahu bagaimana semua ini bisa terjadi. Aku nggak pernah merencanakan jatuh cinta sama Liana. Rina tertawa sinis. Jatuh cinta? Matanya menatap tajam, penuh kemarahan. Jadi kamu mencintainya? Arman terdiam. Ia tidak bisa menjawab. Dan itu lebih menyakitkan daripada kebohongan apapun. Rina menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Aku ingin tahu satu hal, Arman. Sejak kapan? Sejak kapan kamu mulai menghancurkan pernikahan kita? Arman menatap istrinya, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Aku nggak bisa bilang ada satu momen tertentu. Aku mulai merasa hampa. Rina, aku merasa ada sesuatu yang hilang dalam hubungan kita. Rina menatapnya tidak percaya. Jadi aku yang harus disalahkan. Bukan itu maksudku. Arman buru-buru menyela. Aku cuma merasa, aku butuh seseorang yang bisa membuatku merasa dihargai. Aku merasa Liana mengerti aku dengan cara yang berbeda. Air mata Rina jatuh, tapi ia tetap berdiri tegak. Aku sudah mengorbankan banyak hal untuk keluarga ini, Arman.
Aku mengesampingkan karierku demi kamu dan Naila. Aku selalu berusaha menjadi istri yang baik. Aku tahu, Rina, dan aku sangat menghargai itu. Kalau kamu menghargainya, kamu tidak akan mengkhianatiku. Rina memotong cepat. Aku memberikan seluruh hidupku untuk keluarga ini, sementara kamu diam-diam membangun kehidupan dengan wanita lain. Arman tak bisa membantah. Keheningan yang menyakitkan menyelimuti mereka berdua. Rina menghapus air matanya dengan kasar. Selama ini aku selalu percaya padamu. Setiap kali kamu pulang terlambat, aku tidak pernah curiga. Setiap kali kamu terlihat sibuk dengan ponselmu, aku memilih untuk tidak bertanya. Rina menggeleng. Suaranya penuh kepedihan. Aku bodoh. Aku buta. Arman mengulurkan tangannya, mencoba meraih Rina, tapi wanita itu menepisnya dengan kasar. Jangan sentuh aku. Suaranya pecah, penuh amarah. Aku muak. Arman. Muak dengan semua kebohonganmu. Arman terpaku. Ia tidak pernah melihat Rina semarah ini. Apakah kamu pernah memikirkan bagaimana perasaanku saat tahu semua ini? Suara Rina melemah. Apakah kamu pernah berpikir bagaimana rasanya mengetahui bahwa suami yang tidur di ranjang yang sama denganku ternyata juga berbagi keintiman dengan wanita lain? Arman tidak bisa menjawab, karena ia tahu, tidak ada jawaban yang bisa memperbaiki luka itu. Rina menghela napas panjang, mencoba mengendalikan emosinya. Aku tidak tahu harus bagaimana sekarang, Arman. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak bisa lagi melihatmu dengan cara yang sama. Air mata menggenang di mata Arman. Ia ingin meminta maaf, ingin berlutut dan memohon agar Rina memberinya kesempatan. Tapi dalam hati, ia tahu, tidak ada kata maaf yang cukup untuk menyembuhkan luka ini. Rina menatapnya sekali lagi, dengan mata penuh kekecewaan dan luka. Aku ingin sendiri. Arman ingin membantah, ingin berkata bahwa ia tidak mau meninggalkan Rina sendirian. Tapi tatapan Rina mengatakan bahwa ia tidak punya pilihan. Dengan langkah berat, Arman berjalan keluar dari kamar. Dan saat pintu tertutup di belakangnya, Rina akhirnya membiarkan air matanya jatuh tanpa henti. Rumah itu kini terasa begitu sunyi. Sunyi, dingin, dan penuh kehancuran. Arman duduk di dalam mobilnya, tangannya mencengkeram setir dengan erat. Pikirannya berkecamuk, dadanya terasa sesak. Di satu sisi, ada Rina, istri yang telah menemaninya selama lebih dari 10 tahun. Ibu dari anaknya, wanita yang telah ia sakiti begitu dalam. Di sisi lain, ada Liana, wanita yang kini mengandung anaknya, wanita yang telah memberinya rasa yang selama ini ia cari di luar rumah. Bagaimana ia bisa sampai di titik ini? Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Liana muncul di layar. Liana, kamu di mana? Aku butuh kamu, Arman. Arman menutup matanya, menghela napas panjang. Ia tahu Liana sedang dalam kondisi rentan. Kehamilannya semakin besar, dan ia membutuhkan kepastian. Tapi bagaimana dengan Rina? Bagaimana dengan Naila? Keputusannya malam ini akan menentukan segalanya. Setelah beberapa saat duduk dalam kebisuan, akhirnya Arman menghidupkan mobil dan melajukan kendaraannya ke apartemen Liana. Setibanya di sana, Liana sudah menunggunya di ruang tamu dengan wajah penuh harap. Akhirnya kamu datang, katanya dengan nada lega, tapi juga menyiratkan kecemasan. Arman duduk di sofa tanpa berkata apa-apa. Wajahnya penuh beban. Liana menggenggam tangannya. Kamu gak usah takut, Arman. Aku gak akan memaksamu melakukan apapun yang kamu gak mau. Tapi aku butuh kejelasan. Arman menatap mata Liana dalam-dalam. Aku bingung, Liana. Aku gak bisa meninggalkan keluargaku begitu saja. Liana menghela napas. Suaranya bergetar. Aku juga gak mau jadi perusak rumah tangga seseorang. Tapi aku hamil, Arman. Ini anakmu. Arman mengusap wajahnya dengan frustrasi. Aku tahu. Lalu apa rencanamu? Tanya Liana. Apa kamu akan meninggalkanku? Meninggalkan anak ini? Pertanyaan itu membuat Arman terdiam lama.
Aku nggak mau jadi pria yang lari dari tanggung jawab. Liana. Liana tersenyum pahit. Tapi kamu juga nggak mau meninggalkan istrimu, kan? Arman menunduk. Aku nggak bisa. Air mata mulai menggenang di mata Liana. Lalu aku harus bagaimana? Arman? Aku ini apa buatmu? Arman menghela napas berat. Aku nggak pernah berniat melukai siapapun. Aku benar-benar mencintai kalian berdua. Liana tersenyum miris. Kamu tahu? Aku selalu tahu kita nggak akan bisa bersama sepenuhnya. Aku hanya ingin kepastian. Arman. Setelah pertemuan emosional itu, Arman kembali ke rumahnya. Suasana begitu sunyi, seakan rumah ini sudah kehilangan jiwanya. Rina sedang duduk di ruang tamu, menatap kosong ke depan. Ia tahu Arman baru saja dari tempat Liana. Arman berdiri di ambang pintu, ragu untuk mendekat. Rina. Rina tidak langsung menjawab. Setelah beberapa saat, ia menarik napas dalam dan berkata dengan suara yang dingin tapi penuh luka. Jadi, kamu memilih siapa? Arman mendekati Rina, mencoba duduk di sebelahnya, tapi Rina bergeser menjauh. Aku nggak tahu. Rina, aku benar-benar nggak tahu harus bagaimana. Rina menatapnya tajam, air mata menggenang di sudut matanya. Tidak tahu? Suaranya meninggi. Kamu sudah cukup dewasa untuk berselingkuh, tapi tidak cukup dewasa untuk mengambil keputusan. Arman terdiam, merasa tertampar oleh kata-kata itu. Rina menghela napas panjang, lalu melanjutkan, Arman, aku bukan wanita lemah yang akan memohon-mohon untuk dipilih. Aku hanya ingin tahu, apakah kamu masih ingin mempertahankan rumah tangga ini? Atau kamu lebih memilih hidup dengan Liana? Arman menunduk. Aku nggak bisa meninggalkan kalian berdua. Rina tertawa pahit. Itu bukan pilihan, Arman. Itu pengecut. Arman menatap istrinya dengan putus asa. Aku masih mencintaimu. Rina? Rina tersenyum miris. Kalau benar kamu mencintaiku, kamu nggak akan melakukan ini sejak awal. Seng. Air mata Rina jatuh, tapi ia tetap berusaha kuat. Aku lelah, Arman. Aku nggak bisa hidup dalam kebohongan ini. Arman ingin mengatakan sesuatu, ingin membela diri, ingin meminta kesempatan. Tapi ia tahu, tidak ada kata-kata yang bisa menghapus luka ini. Kamu tidak perlu memilih, Arman. Rina bangkit berdiri, menyeka air matanya. Karena aku sudah memilih untuk kita. Arman menatapnya, takut akan jawaban yang akan keluar dari bibir istrinya. Aku memilih untuk tidak lagi hidup dengan seorang pengkhianat. Dan dengan kata-kata itu, Rina berjalan meninggalkan Arman, menuju kamar mereka. Meninggalkan seorang pria yang kini benar-benar tenggelam dalam konsekuensi dari pilihannya sendiri. Pagi itu, rumah terasa sangat sepi. Udara yang biasanya hangat kini terasa dingin dan hampa. Arman duduk di meja makan, memandang secangkir kopi yang sudah mulai mendingin. Namun, hatinya lebih dingin dari itu. Ia tahu bahwa hari ini adalah titik yang akan mengubah segalanya. Rina sudah tidak lagi berada di kamar mereka. Sejak semalam, Rina sudah mulai mengemas barang-barangnya, mempersiapkan kepergian yang tak bisa lagi dihindari. Naila, yang biasanya berlarian dengan ceria, tampak bingung. Anak itu sudah merasakan adanya ketegangan, meski tak bisa mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Arman menatap kosong ke depan. Ia ingin meminta maaf, ingin meminta Rina untuk tetap tinggal. Tetapi dalam hatinya, ia juga tahu bahwa ia telah menghancurkan segala yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Rina muncul di ambang pintu, membawa koper kecil dengan tangan yang gemetar. Naila berjalan di sampingnya, memegang tangan ibunya. Arman melihat ke arah mereka, hatinya serasa tercabik-cabik. Ia ingin berkata sesuatu, tapi kata-kata terasa beku di tenggorokannya. Rina, suara Arman lirih, penuh dengan penyesalan. Rina berhenti sejenak, menatapnya dengan mata yang tampak lebih tajam dari sebelumnya. Jangan minta penjelasan lagi, Arman. Arman terdiam, tubuhnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahannya untuk bergerak. Rina melanjutkan,
Suaranya mulai melemah. Aku sudah memutuskan. Aku nggak bisa tinggal di sini lagi, di tempat yang penuh kebohongan. Naila menatap ke arah ayahnya dengan mata bingung. Ibu, kita kemana? Rina menunduk dan membelai kepala Naila dengan lembut. Kita akan pergi dulu, sayang. Ibu dan Naila butuh waktu. Air mata Rina mulai mengalir, meskipun ia berusaha menahan tangis. Aku nggak ingin hidup dalam kebohongan, Arman. Aku sudah cukup menderita dengan apa yang kamu lakukan. Arman berdiri dengan langkah ragu, mencoba mendekati mereka. Rina, aku mohon, jangan pergi. Rina menggelengkan kepala, suaranya hampir tidak terdengar. Kamu sudah membuat pilihanmu, Arman. Aku masih mencintaimu. Arman berkata dengan suara yang berat. Tapi aku nggak bisa meninggalkan Liana. Rina menatapnya dengan tatapan yang sangat tajam. Seakan-akan ada pedang yang menancap dalam-dalam ke dalam hatinya. Kamu memilihnya, Arman. Kamu memilih wanita itu dan anak yang ada di dalam perutnya. Kamu sudah membuat pilihanmu. Rina, tolong, aku mohon, beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Arman meraih tangan Rina. Tapi wanita itu menarik tangannya dengan cepat. Kamu sudah terlalu jauh, Arman. Aku tidak bisa kembali lagi. Tidak ada yang tersisa di antara kita. Rina menggelengkan kepala, dan untuk pertama kalinya, ia membiarkan dirinya menangis tanpa menahan. Naila butuh kamu. Rina, jangan pergi. Arman hampir berteriak, tapi Rina mengangkat tangannya untuk menghentikan kata-katanya. Aku yang selama ini ada untuk Naila, Arman. Aku yang menjaga rumah tangga ini. Kamu sudah memilih jalanmu. Sekarang aku harus memilih jalanku sendiri. Jalan yang bebas dari pengkhianatan dan kebohongan. Arman hanya bisa menatapnya. Tidak tahu harus berkata apa. Rina menundukkan kepala dan berkata pelan, aku harap kamu bahagia dengan keputusanmu. Ia mengangkat koper dan menggandeng tangan Naila, berjalan menuju pintu. Sebelum keluar, Rina menoleh sekali lagi ke arah Arman. Selamat tinggal, Arman. Dengan langkah yang pasti, Rina dan Naila keluar dari rumah itu. Arman berdiri terdiam, merasa seperti dirinya baru saja kehilangan segalanya. Pintu rumah itu tertutup dengan pelan, meninggalkan kesunyian yang hanya dipenuhi oleh suara detak jantung Arman yang terasa sangat kencang. Hari itu, Arman merasa dunia runtuh. Ia berjalan ke ruang tamu, duduk di sofa, dan mengubur wajahnya di kedua telapak tangannya. Air matanya jatuh, bukan hanya untuk Rina, tapi juga untuk dirinya sendiri. Namun, meskipun hatinya hancur, ia tahu bahwa tidak ada yang bisa ia ubah sekarang. Di luar sana, Liana menunggu. Arman masih merasa memiliki tanggung jawab terhadap wanita itu, terhadap anak yang akan segera dilahirkannya. Tapi kini, Arman benar-benar sendirian. Tidak ada Rina. Tidak ada Naila. Tidak ada yang bisa ia genggam selain penyesalan. Apa yang sudah aku lakukan? Bisiknya kepada dirinya sendiri. Arman tahu satu hal. Ia telah kehilangan dua wanita yang sangat ia cintai. Namun, apakah penyesalan itu bisa mengembalikan apa yang telah hilang? Apakah masih ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya? Hari-hari berlalu, tapi bagi Arman, semuanya terasa kosong. Ia kini tinggal bersama Liana di apartemen yang dulu sering mereka gunakan untuk bertemu diam-diam. Tempat yang dulunya terasa seperti pelarian kini berubah menjadi kenyataan yang tak bisa ia hindari. Liana mulai membiasakan diri dengan kehadiran Arman di sisinya. Perutnya semakin membesar. Dan setiap kali ia merasakan gerakan bayi dalam kandungannya, ia tersenyum penuh harap. Namun, ia juga tahu bahwa Arman tidak sepenuhnya ada di sini. Setidaknya, tidak dengan hatinya. Suatu malam, Liana duduk di sofa, mengelus perutnya dengan lembut. Arman baru pulang dari kantor, wajahnya terlihat letih. Ia melepas dasinya dan menjatuhkan tubuh ke kursi di seberangnya. Liana menatapnya. Kamu kelihatan lelah. Arman mengangguk pelan. Banyak kerjaan di kantor. Suasana di antara mereka terasa dingin, seperti ada jarak yang tak bisa dijembatani. Liana menghela napas,
mencoba mengumpulkan keberanian untuk mengatakan sesuatu yang selama ini ia pendam. Arman, kita nggak bisa terus seperti ini. Arman menoleh, keningnya berkerut. Maksudmu? Liana menggigit bibirnya, ragu sejenak sebelum melanjutkan. Aku tahu kamu mencoba. Aku tahu kamu berusaha ada di sini buat aku dan bayi ini. Tapi, ia menatapnya dalam-dalam. Hatimu nggak di sini, kan? Arman terdiam. Ia ingin menyangkal, tapi ia tahu itu hanya akan menjadi kebohongan lain. Aku selalu melihat caramu melamun, tatapan kosongmu, bahkan cara kamu menarik napas panjang setiap kali kamu masuk ke apartemen ini. Suara Liana melemah. Aku tahu kamu masih memikirkan mereka, Arman. Arman menundukkan kepala. Aku nggak bisa berhenti memikirkan mereka. Liana? Liana menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Kamu masih mencintai Rina? Arman terdiam cukup lama sebelum akhirnya menjawab dengan suara yang nyaris berbisik. Iya. Liana menelan ludah, berusaha menahan air matanya. Ia sudah tahu jawabannya. Tapi mendengarnya langsung dari mulut Arman tetap saja menyakitkan. Aku nggak akan memaksa kamu untuk mencintai aku, Arman, katanya pelan. Tapi aku juga butuh kamu untuk benar-benar ada di sini. Aku nggak bisa terus merasa seperti orang ketiga dalam hubungan kita sendiri. Arman menghela napas berat. Aku nggak tahu bagaimana caranya. Liana, mungkin kamu harus mulai dengan menerima kenyataan, kata Liana sambil mengusap perutnya. Kita punya bayi yang akan lahir dalam beberapa bulan. Kamu harus belajar menerima kalau hidupmu sekarang bersamaku, bukan lagi dengan Rina. Malam itu, Arman duduk sendirian di balkon apartemen. Ia menatap kota yang terang benderang, tapi hatinya terasa gelap. Pikirannya melayang ke masa-masa ketika ia masih bersama Rina dan Naila. Rumah mereka yang hangat, suara tawa Naila saat ia bermain, cara Rina memandangnya dengan penuh cinta sebelum semuanya hancur. Kenapa ia begitu bodoh? Kenapa ia membiarkan dirinya jatuh terlalu dalam ke dalam kesalahan ini? Ponselnya tergeletak di meja kecil di sebelahnya. Tangannya tergerak mengambilnya, membuka galeri foto. Satu persatu foto lama muncul. Foto dirinya bersama Rina dan Naila di pantai. Foto ulang tahun Naila yang ke-6. Foto mereka bertiga di ruang tamu, tersenyum ke arah kamera. Arman menghela napas berat. Ia ingin menelepon Rina, ingin mendengar suara Naila, ingin tahu apakah mereka baik-baik saja. Tapi ia tahu itu hanya akan menyakiti mereka lebih dalam. Di saat yang sama, ada kehidupan baru yang sedang menunggunya. Liana dan anak yang dikandungnya adalah tanggung jawab yang tak bisa ia abaikan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Arman menyadari bahwa tidak peduli seberapa besar ia merindukan keluarganya, ia harus menerima kenyataan bahwa ia telah kehilangan mereka. Dan yang lebih menyakitkan adalah, mungkin ia memang pantas kehilangan mereka. Suasana rumah sakit malam itu terasa hening, hanya diiringi suara langkah-langkah perawat yang berlalu lalang di koridor. Di dalam ruang bersalin, Liana berjuang dengan seluruh tenaga. Keringat bercucuran di dahinya, tangan Arman digenggamnya erat. Seolah-olah ia takut kehilangan pegangan. Sedikit lagi, Bu Liana. Tarik napas, lalu dorong. Suara dokter memberi arahan dengan tegas. Liana menggigit bibir. Tubuhnya gemetar menahan rasa sakit yang luar biasa. Ia berteriak pelan. Lalu dengan satu dorongan terakhir, tangisan nyaring seorang bayi menggema di ruangan itu. Selamat, bayinya laki-laki. Seorang perawat membungkus bayi itu dengan selimut dan meletakkannya di dada Liana. Mata Liana berkaca-kaca, senyum kecil muncul di bibirnya meskipun kelelahan menyelimuti wajahnya. Kamu lihat, Arman, ini anak kita. Suaranya terdengar lemah, tapi penuh emosi. Arman berdiri di sampingnya, menatap bayi kecil itu dengan campuran perasaan yang sulit dijelaskan. Harusnya ini menjadi momen bahagia. Tetapi yang ia rasakan justru sebaliknya, ada lubang kosong di dadanya yang semakin dalam. Bayi itu kecil dan rapuh, wajahnya merah, matanya masih tertutup rapat. Arman mengulurkan tangan, perlahan menyentuh pipi mungil anaknya. Dia sangat kecil, gumamnya. Liana tersenyum lemah. Karena dia baru lahir,
Bodoh. Ia tertawa pelan, tetapi kemudian mendapati tatapan kosong di wajah Arman. Senyumnya memudar. Kamu nggak bahagia? Arman tersentak dari lamunannya. Ia mencoba tersenyum, meski terasa dipaksakan. Aku bahagia, Liana. Liana menatapnya, mencoba mencari kebenaran dalam matanya. Tapi ia tahu Arman sedang berbohong. Beberapa jam kemudian, Liana tertidur kelelahan. Arman duduk di kursi di sebelah ranjangnya, memangku bayi kecil mereka yang baru lahir. Ia menatap wajah mungil anaknya, tetapi yang muncul dalam pikirannya adalah wajah Naila. Bagaimana perasaan Naila jika tahu dia punya adik dari wanita lain? Batinnya. Pikiran itu menyiksanya. Ia bahkan tidak tahu apakah Naila masih menganggapnya sebagai ayah yang layak. Arman mengeluarkan ponselnya, jemarinya bergerak membuka kontak Rina. Sejenak ia hanya menatap layar, ragu apakah harus menghubungi Rina atau tidak. Ia ingin memberitahunya bahwa anaknya sudah lahir. Tapi di saat yang sama, ia tahu Rina tak akan peduli lagi. Akhirnya, ia hanya mengetik pesan singkat. Liana sudah melahirkan. Jempolnya ragu sebelum akhirnya menekan tombol kirim. Pesan terkirim. Tapi tidak ada tanda-tanda bahwa Rina membacanya. Beberapa hari setelah persalinan, Arman dan Liana akhirnya pulang ke apartemen dengan bayi mereka. Tapi meskipun kehadiran anak itu seharusnya menjadi awal baru, suasana di antara mereka terasa semakin berat. Liana bisa merasakannya. Ia tahu bahwa meskipun Arman ada di sisinya, hatinya masih tertinggal di tempat lain. Suatu malam, saat mereka berdua sedang menidurkan bayi mereka, Liana akhirnya tak bisa lagi menahan kegelisahannya. Arman, panggilnya lirih. Arman yang sedang menggoyang-goyangkan tempat tidur bayi menoleh. Liana menatapnya dalam-dalam. Aku tahu kamu masih memikirkan Rina dan Naila. Arman terdiam. Liana melanjutkan dengan suara bergetar. Aku nggak mau jadi orang bodoh yang terus pura-pura nggak tahu. Ia menghela napas. Suaranya melemah. Aku tahu aku orang ketiga dalam hidupmu. Tapi aku berharap, setelah bayi kita lahir, kamu akan benar-benar ada di sini. Arman menutup matanya, mengusap wajahnya dengan frustasi. Aku berusaha, Liana. Aku sungguh berusaha. Tapi kamu masih mencintai Rina, kan? Hening. Arman tak bisa menjawab. Liana tersenyum pahit. Itu sudah cukup menjadi jawaban. Di dalam hatinya, Arman merasa seperti orang yang kehilangan arah. Ia telah memilih jalan ini, tetapi ia tak bisa sepenuhnya meninggalkan bayang-bayang masa lalu. Setiap kali ia melihat anaknya, ia merasa bahagia, tapi juga dihantui rasa bersalah. Setiap kali ia bersama Liana, ia merasa harus bertanggung jawab, tapi hatinya tidak sepenuhnya di sana. Dan setiap kali ia mengingat Rina dan Naila, ia merasa hancur karena tahu bahwa ia telah kehilangan mereka untuk selamanya. Di dalam kamar bayi, Arman berdiri memandangi anaknya yang tidur pulas. Dengan suara hampir berbisik, ia berkata, "Maafkan ayah, Nak. Ayah nggak tahu apakah ayah bisa menjadi ayah yang baik untukmu." Tapi bayi itu tak tahu apa-apa. Ia hanya tertidur dalam damai. Tidak seperti Arman, yang setiap hari harus tidur dengan mimpi buruk dari penyesalannya sendiri. Angin sore berembus lembut di sebuah taman kota. Di bangku kayu dekat arena bermain, Rina duduk sambil mengamati Naila yang tengah berlari kecil dengan riangnya. Tawa anaknya menggema di udara, membentuk melodi kebahagiaan yang begitu tulus. Sejak meninggalkan Arman beberapa bulan lalu, hidup Rina memang tak mudah. Luka pengkhianatan masih terasa, tetapi ia sadar bahwa ia tidak bisa selamanya terpuruk. Ada satu alasan terbesar mengapa ia harus tetap kuat, Naila. Meskipun hatinya pernah hancur, Rina memilih untuk bangkit. Ia mulai fokus pada karirnya, mengurus putri kecilnya dengan penuh kasih sayang, dan mencoba menemukan kembali dirinya yang dulu. Di kantor, Rina juga semakin bersinar. Ia yang dulu hanya bekerja sebagai staf kini dipertimbangkan untuk naik jabatan menjadi kepala divisi keuangan. Semangatnya dalam bekerja semakin meningkat, seolah ingin membuktikan bahwa dirinya bisa tetap sukses tanpa Arman di sisinya. Suatu siang,
Setelah rapat dengan timnya, Rina sedang membereskan dokumen di mejanya ketika seorang rekan kerja, Dani, menghampirinya dengan senyum ramah. "Rina, kamu ada waktu? Aku mau ngajak makan siang bareng." Rina tersenyum tipis. "Oh, boleh. Aku juga sudah lapar." Mereka pergi ke sebuah restoran yang tak jauh dari kantor. Suasana makan siang terasa nyaman, dengan obrolan santai yang sesekali diselingi canda tawa. Di tengah percakapan, Dani menatap Rina dengan penuh perhatian. "Aku salut sama kamu, Rin." Rina mengernyit. "Salut kenapa?" "Karena kamu bisa tetap kuat setelah semua yang kamu lalui. Aku tahu itu nggak mudah." Rina terdiam sejenak. Ia mengaduk jus jeruknya dengan sedotan, lalu menghela napas. Awalnya memang sulit, dan rasanya seperti kehilangan seluruh dunia. Tapi pada akhirnya, aku sadar kalau dunia itu nggak berhenti berputar hanya karena seseorang mengkhianatiku. Dani tersenyum. "Kamu luar biasa, Rina. Dan aku yakin, hidupmu akan jauh lebih baik ke depannya." Rina mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia benar-benar percaya bahwa kata-kata itu mungkin benar. Malam itu, setelah pulang kerja, Rina menemani Naila belajar di ruang tamu. "Bunda, besok di sekolah ada acara pentas seni. Aku mau nyanyi," kata Naila dengan penuh semangat. Rina tersenyum hangat. "Wah, bagus itu. Bunda pasti datang nonton." Naila mengerucutkan bibir. "Ayah juga bakal datang nggak, Bun?" Pertanyaan itu membuat dada Rina terasa sesak. Sejak mereka berpisah, Arman memang sudah jarang menghubungi mereka, dan Naila mulai menyadarinya. Rina mengusap kepala putrinya dengan lembut. "Kalau ayah bisa, pasti dia akan datang. Tapi kalaupun enggak, Bunda akan selalu ada buat kamu, sayang." Naila mengangguk pelan, lalu memeluk ibunya. "Bunda yang paling baik." Rina mengecup kening putrinya. "Dan kamu adalah anugerah terbesar buat Bunda." Malam itu, Rina menyadari bahwa ia tidak lagi membutuhkan Arman untuk merasa utuh. Ia sudah memiliki segalanya. Cinta dari putrinya, karir yang semakin berkembang, dan yang terpenting, ketenangan dalam hatinya. Ia mungkin pernah jatuh, tapi sekarang, ia telah bangkit. Malam telah larut, namun Arman masih terjaga. Ia duduk di ruang tamu apartemennya yang sunyi, hanya ditemani suara detak jam di dinding. Dalam genggamannya, segelas whisky hampir habis, tetapi rasa pahitnya tak bisa mengalahkan pahitnya perasaan yang terus menghantui. Di kamar, Liana sudah tertidur dengan anak mereka di pelukannya. Pemandangan itu seharusnya membawa ketenangan, tetapi justru membuat dadanya semakin sesak. Ia mencintai anaknya, tetapi kebahagiaan yang seharusnya ia rasakan tak pernah benar-benar hadir. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan Rina dan Naila selalu datang. Suatu sore, Arman pulang lebih awal dari kantor. Ia membuka pintu apartemen dengan lelah dan menemukan Liana tengah menyusui bayi mereka di sofa. "Kamu sudah pulang?" tanya Liana dengan senyum kecil. Arman hanya mengangguk dan menjatuhkan tubuhnya ke kursi. "Capek." Arman mengusap wajahnya. "Iya." Liana terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Kamu sering terlihat seperti ini, Men. Seperti orang yang gak benar-benar ada di sini." Arman menoleh, menatap Liana dengan mata lelah. "Maksudmu?" Liana menelan ludah, lalu berkata dengan suara lebih lirih, "Aku tahu kamu masih sering kepikiran Rina dan Naila." Arman menghela napas panjang, lalu mengusap rambutnya dengan frustasi. Ia ingin menyangkal. Tapi untuk apa? Liana bukan orang bodoh. "Aku nggak bisa bohong. Liana, aku rindu mereka." Liana menunduk, menatap bayinya yang tertidur di pelukannya. "Lalu kenapa kamu memilih aku?" Pertanyaan itu membuat dada Arman semakin berat. Ia terdiam cukup lama sebelum akhirnya menjawab, "Karena aku pikir ini yang harus aku lakukan. Aku pikir aku bisa menerima semuanya." Liana tertawa kecil, tetapi tawanya penuh kepahitan. "Jadi aku hanya kewajiban, ya?" Arman tidak menjawab.
Liana menatapnya dalam-dalam, air mata menggenang di matanya. Kamu tahu, Men? Sejak awal aku sadar kalau hatimu gak sepenuhnya buat aku. Tapi aku tetap berharap suatu hari kamu akan benar-benar memilih aku bukan karena tanggung jawab, tapi karena cinta. Arman mengusap wajahnya. Maaf, Liana. Aku gak butuh maaf, Arman. Suara Liana bergetar. Aku cuma ingin tahu, apakah aku pernah benar-benar ada di hatimu? Atau aku cuma tempat pelarian? Arman tak bisa menjawab. Dan keheningan itu sudah cukup menjadi jawaban bagi Liana. Beberapa hari kemudian, Arman akhirnya memberanikan diri pergi ke tempat Rina bekerja. Ia tahu itu mungkin bukan ide yang bagus, tetapi ia merasa perlu melakukannya. Ia berdiri di depan kantor Rina, menunggu dengan canggung. Saat Rina akhirnya keluar, jantungnya berdegup lebih cepat. Rina mengenakan blazer hitam, wajahnya tampak lebih segar dan penuh percaya diri. Ia tidak lagi seperti wanita yang dulu ia tinggalkan, ia lebih kuat sekarang. Saat tatapan mereka bertemu, ada kekosongan di mata Rina. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi amarah, hanya ketidakpedulian. Ada apa? Tanya Rina dengan suara datar. Arman menelan ludah. Aku cuma ingin tahu kabar kalian. Nailah, bagaimana dia? Dia baik. Dia bahagia, jawab Rina singkat. Arman tersenyum miris. Aku kangen dia. Rina menatapnya lama sebelum berkata, kamu kangen karena kamu kehilangan kami, atau karena kamu kehilangan seseorang yang selalu menerima kamu tanpa syarat? Arman terdiam. Rina menghela napas. Dengar, Arman. Aku sudah memaafkanmu, tapi itu bukan berarti aku ingin kamu kembali di hidupku. Aku nggak minta untuk kembali, Rina. Aku cuma... Arman menghentikan kalimatnya. Ia tidak tahu harus berkata apa. Cuma apa? Cuma ingin bilang aku menyesal. Rina tersenyum tipis. Penyesalanmu nggak akan mengubah apapun, Men. Tatapan mata Rina begitu tenang, berbeda dengan dirinya yang dipenuhi kekacauan. Sebelum pergi, Rina menambahkan satu kalimat yang menancap di hati Arman. Kamu memilih kehilangan kami. Jadi, terimalah akibatnya. Arman hanya bisa menatap punggung Rina yang menjauh, membawa bersamanya seluruh kehidupan yang pernah ia hancurkan dengan tangannya sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arman menangis. Dan ia sadar, tidak ada penyesalan yang lebih menyakitkan daripada kehilangan seseorang yang tak bisa kembali. Malam semakin larut, tetapi suasana di apartemen Arman dan Liana jauh dari ketenangan. Liana duduk di sofa dengan wajah tegang, sementara Arman berdiri di depan jendela, menatap kosong keluar. Udara terasa berat, seakan dipenuhi ketegangan yang siap meledak kapan saja. Kamu kenapa sih, Men? Suara Liana memecah kesunyian. Beberapa minggu ini kamu seperti orang yang gak benar-benar ada di sini. Arman masih diam. Ia tahu Liana benar, tapi ia juga tidak tahu harus berkata apa. Liana mendesah. Aku capek, Men. Aku capek sama sikap kamu yang seolah menyesali segalanya. Aku ini istrimu sekarang, tapi kenapa aku merasa seperti orang asing? Arman mengusap wajahnya, mencoba mengumpulkan kata-kata yang tepat. Aku nggak bermaksud bikin kamu merasa begitu, Liana. Aku cuma banyak pikiran. Liana tertawa sinis. Banyak pikiran? Atau kamu masih terus mikirin Rina? Arman menoleh cepat, tetapi tidak menyangkal. Liana mendengus kecewa. Lihat, kamu bahkan gak bisa membantah. Tuhan, kenapa aku sebodoh ini percaya kalau kamu bisa benar-benar mencintaiku? Arman menghela napas berat. Liana, tolong. Tolong apa? Tolong aku buat pura-pura gak melihat kenyataan? Pura-pura gak tahu kalau kamu masih menginginkan istrimu yang dulu? Suara Liana mulai meninggi. Arman tidak menjawab. Ia tahu, berapapun banyaknya kata yang ia keluarkan, itu tak akan bisa menghapus luka yang sudah terlanjur ada. Liana bangkit dari sofa, berjalan ke dapur dan mulai menyiapkan susu untuk bayi mereka. Tangannya gemetar saat menuangkan air panas. Kamu pikir aku nggak sadar?
Setiap malam kamu selalu melamun, kamu lebih banyak diam, kamu bahkan jarang menyentuh aku lagi, men. Arman mengusap wajahnya lagi, merasa lelah dengan pembicaraan ini, tetapi juga merasa bersalah. Aku nggak tahu harus bilang apa, Liana. Liana mendengus, menaruh botol susu di meja dengan kasar. Jujur saja, men, kamu menyesal menikah sama aku, kan? Arman menatapnya lama, lalu mengalihkan pandangan. Itu adalah jawaban yang paling menyakitkan bagi Liana. Aku pikir setelah semua yang kita lalui, kita bisa bahagia. Suara Liana mulai bergetar. Tapi ternyata, aku cuma pilihan kedua. Aku cuma seseorang yang kamu nikahi karena kamu gak punya pilihan lain. Arman berjalan mendekatinya, mencoba meraih tangannya. Liana, aku gak pernah berniat menyakiti kamu. Liana menepis tangannya dengan kasar. Tapi kamu tetap menyakiti aku, men. Kamu selalu membandingkan aku dengan dia. Aku ini bukan Rina, dan aku gak akan pernah jadi Rina. Arman terdiam. Ia tahu, dalam hatinya, Liana benar. Liana mengusap matanya yang mulai basah. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Aku mencintai kamu, men. Aku benar-benar mencintai kamu. Tapi kamu cuma melihat aku sebagai konsekuensi dari kesalahan yang kamu buat. Arman menunduk, tak sanggup menatap mata Liana yang dipenuhi luka. Kamu ingat dulu kamu bilang apa ke aku? Suara Liana lirih, hampir berbisik. Kamu bilang kamu akan bertanggung jawab. Kamu akan membuatku bahagia. Ia tertawa kecil, getir. Tapi nyatanya, kamu cuma bikin aku merasa paling bodoh di dunia. Arman merasa dadanya sesak. Ia ingin mengatakan sesuatu. Ingin meyakinkan Liana bahwa semua ini bukan salahnya sepenuhnya. Tetapi ia tahu itu percuma. Liana menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Jadi, apa maumu, men? Tanyanya akhirnya. Apa kamu mau tetap bersama aku? Atau kamu mau pergi cari Rina lagi? Arman menggeleng. Aku nggak bisa kembali ke Rina. Liana. Dia sudah menutup pintunya untuk aku. Jadi aku cuma pilihan terakhir, ya? Liana tersenyum getir. Aku yang harus menerimamu karena nggak ada tempat lain buat kamu pergi. Arman menatap Liana dengan penuh rasa bersalah. Ia ingin berkata bahwa ia mencintainya, tetapi lidahnya terasa keluh. Liana menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara lirih, "Kamu nggak mencintaiku, men. Kamu cuma terjebak." Suasana hening. Untuk pertama kalinya, mereka sama-sama menyadari bahwa hubungan mereka mungkin sudah sampai di titik hancur. Liana berjalan ke kamar dan menutup pintunya dengan pelan. Sementara Arman tetap berdiri di ruang tamu, menatap kosong ke arah langit-langit. Malam itu, untuk kedua kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar sendirian. Hari itu, Arman duduk di kafe dekat kantornya. Secangkir kopi di depannya sudah dingin, tetapi ia sama sekali tidak bernafsu untuk menyentuhnya. Pikirannya melayang entah kemana, seperti biasa, terperangkap dalam ingatan tentang masa lalu. Di hadapannya, Dimas, sahabat sekaligus rekan kerjanya, mengaduk kopi dengan santai sebelum akhirnya membuka percakapan yang akan mengubah harinya. "Oh ya, men, kamu udah tahu soal Rina?" Arman mengangkat alis. "Rina kenapa?" Dimas tersenyum kecil. Dia udah mulai dekat sama seseorang. Sekejap, dada Arman terasa dihantam sesuatu yang berat. Ia mencoba menjaga ekspresi wajahnya tetap tenang, tetapi jari-jarinya yang mengepal di atas meja tidak bisa berbohong. "Siapa?" tanyanya dengan suara lebih rendah dari biasanya. Dimas menyesap kopinya sebelum menjawab. "Namanya Adrian. Seorang pengusaha, katanya cukup sukses. Gue dengar dari teman-teman kantor Rina, mereka bilang Adrian sering jemput dia." Arman menelan ludah. Bayangan seorang pria lain yang menggantikan posisinya di sisi Rina, membuat dadanya terasa sesak. "Mereka serius?" Dimas mengangkat bahu. "Kelihatannya sih. Iya. Rina udah move on, men." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk langsung ke jantungnya. Sepulang kerja,
Arman mengemudikan mobilnya tanpa arah. Ia berusaha mengabaikan kegelisahan dalam dirinya. Tetapi semakin ia mencoba, semakin kuat perasaan itu menghantamnya. Akhirnya, tanpa sadar, ia berhenti di dekat sebuah taman. Tempat yang dulu sering ia datangi bersama Rina dan Naila. Ia keluar dari mobil dan duduk di bangku kayu. Dulu, di tempat ini, ia sering melihat Naila berlari-lari kecil sambil tertawa riang. Dulu, di tempat ini, Rina sering tersenyum padanya dengan penuh cinta. Tapi kini, semua itu hanya tinggal kenangan. Sebuah pesan masuk ke ponselnya. Dari Liana. Kamu pulang jam berapa? Arman mengabaikannya. Ia tahu, pulang hanya akan memperburuk suasana hatinya. Ia mengeluarkan ponselnya lagi. Kali ini jari-jarinya melayang di atas nama kontak yang sudah lama tidak ia hubungi. Rina. Untuk sesaat, ia mempertimbangkan untuk menghubunginya. Tetapi apa yang bisa ia katakan? Aku menyesal. Aku ingin kamu kembali. Terlambat. Sangat terlambat. Ia menggigit bibirnya dan akhirnya memasukkan kembali ponselnya ke saku. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang ditinggalkan. Beberapa hari kemudian, di sebuah restoran, Arman tanpa sengaja melihat Rina. Ia tidak sendirian. Seorang pria duduk di hadapannya, pria dengan jas rapi dan senyum yang meneduhkan. Itu pasti Adrian. Arman memandangi mereka dari kejauhan. Ada sesuatu dalam ekspresi Rina yang membuat hatinya semakin remuk. Ia terlihat bahagia. Bahagia yang dulu hanya untuknya, kini bukan lagi miliknya. Tanpa sadar, tangannya mengepal di sisi meja. Ia ingin menghampiri, ingin mencari tahu lebih jauh. Tetapi untuk apa? Ia sudah bukan bagian dari hidup Rina lagi. Lalu, seakan semuanya belum cukup menyakitkan, tiba-tiba Naila berlari kecil mendekati pria itu dan memeluknya. Arman menahan napas. Dada Arman terasa seperti dihantam batu besar. Ia ingin berpaling, tetapi matanya tetap terpaku pada mereka. Adrian membelai kepala Naila dengan lembut, lalu membantu gadis kecil itu duduk. Dan Rina. Rina tersenyum. Senyum yang dulu selalu menjadi miliknya. Arman akhirnya menunduk, berusaha menenangkan hatinya yang terasa seperti dihancurkan berkali-kali. Ia pikir ia telah menerima segalanya. Ia pikir ia telah siap untuk konsekuensi dari pilihannya. Tapi ternyata, melihat Rina benar-benar bahagia tanpa dirinya adalah hukuman yang jauh lebih menyakitkan daripada yang pernah ia bayangkan. Malam semakin larut, tetapi Arman masih duduk di ruang tamunya, menatap kosong ke arah televisi yang menyala tanpa benar-benar memperhatikannya. Di sampingnya, Liana sudah tertidur, tetapi pikirannya justru dipenuhi bayangan masa lalu. Bayangan tentang Rina. Tentang rumah yang dulu selalu hangat. Tentang Naila yang selalu menyambutnya dengan pelukan setiap kali ia pulang. Ia merindukan semuanya. Ia merindukan rumah. Keesokan harinya, Arman bertemu dengan Dimas di kafe yang sama seperti sebelumnya. Ia butuh bicara dengan seseorang, dan Dimas adalah satu-satunya orang yang bisa ia percaya. Gue kepikiran Rina terus, Dim. Dimas menatapnya sambil menghela napas. Akhirnya lo ngaku juga. Arman mengusap wajahnya. Gue pikir gue bisa bahagia dengan hidup yang sekarang. Tapi semakin lama, gue sadar kalau gue kehilangan sesuatu yang lebih penting. Dimas mengaduk kopinya perlahan. Lo sadar terlalu telat, men? Gue tahu. Arman mengangguk pelan. Tapi, lo pernah nggak sih ngerasa nyesel sampai rasanya lo nggak tahu harus ngapain? Dimas menatapnya dalam-dalam. Setiap orang pasti pernah nyesel, men. Tapi yang lo lakuin bukan sekadar kesalahan kecil. Lo ngancurin keluarga lo sendiri. Dan sekarang, Rina udah bahagia sama orang lain. Apa lo pikir dia masih mau nerima lo lagi? Arman terdiam. Itu adalah kenyataan yang paling menyakitkan. Mungkin Rina benar-benar sudah menutup pintu untuknya. Malam itu, setelah berjam-jam berpikir, Arman akhirnya mengambil ponselnya dan menghubungi Rina. Suara di seberang terdengar familiar, tetapi juga terasa asing. Halo. Arman terdiam sesaat sebelum menjawab. Rin,
Ini aku. Hening. Lalu, dengan suara yang datar, Rina berkata, "Ada apa, Arman?" Jantungnya berdetak lebih cepat. Ada begitu banyak hal yang ingin ia katakan, tetapi semuanya terasa sia-sia. Aku cuma ingin tahu kabar kamu. Dan Naila. Kami baik-baik saja. Suara Rina tetap datar, tanpa emosi. Arman menarik napas dalam. Rin, aku. Jangan. Rina memotong cepat. Jangan bilang kalau kamu menyesal atau kamu ingin kembali. Aku nggak butuh itu, men. Arman terdiam, merasa dadanya semakin sesak. Dulu, aku menangis setiap malam karena kehilangan kamu, lanjut Rina. Aku berusaha bertahan, berharap kamu akan berubah, berharap semuanya cuma mimpi buruk. Tapi akhirnya, aku sadar satu hal, men. Arman menelan ludah. Apa? Kamu bukan lagi rumah untuk aku. Arman terdiam. Ia ingin membantah, ingin mengatakan bahwa ia masih mencintai Rina, tetapi ia tahu bahwa itu tidak akan mengubah apapun. Rina, aku sudah bahagia sekarang, dan aku mohon, jangan ganggu aku lagi. Seketika, telepon terputus. Arman menatap ponselnya dengan tatapan kosong. Rina benar. Ia bukan lagi rumah untuknya. Dan kali ini, ia benar-benar kehilangan segalanya. Langit sore terlihat mendung ketika Arman memarkir mobilnya di depan sebuah kafe. Jantungnya berdegup kencang saat melihat sosok yang sudah lama ia rindukan. Rina duduk di sudut kafe, tampak tenang dengan secangkir teh di hadapannya. Ada sesuatu yang berbeda dari wanita itu. Ia terlihat lebih kuat, lebih teguh, dan lebih jauh darinya dibanding sebelumnya. Arman menarik napas panjang sebelum melangkah masuk. Rina mengangkat kepalanya saat melihat Arman datang. Ia tidak tersenyum, hanya menatap pria itu dengan mata yang sulit ditebak. "Terima kasih sudah mau bertemu," kata Arman pelan, duduk di hadapannya. Rina hanya mengangguk, menunggu tanpa berkata apa-apa. Arman menatap tangannya yang saling menggenggam di atas meja, mencoba merangkai kata-kata yang sejak lama ingin ia sampaikan. "Aku tahu aku nggak punya hak buat minta apapun. Aku juga sadar kalau aku udah menghancurkan segalanya. Tapi, ia menghela napas. Aku ingin kamu tahu kalau aku menyesal. Rin?" Rina masih diam. Ekspresinya tak berubah. Arman melanjutkan. "Aku nggak akan cari-cari alasan. Aku bodoh. Aku egois. Aku nggak sadar apa yang aku punya sampai semuanya hilang." Matanya berkaca-kaca saat ia menatap Rina. "Aku cuma ingin bilang aku minta maaf. Dari lubuk hati yang paling dalam." Rina akhirnya membuka suara. "Kenapa baru sekarang, men?" Arman terdiam. "Kenapa baru sekarang? Setelah aku sudah mencoba membangun kembali hidupku? Setelah aku melalui malam-malam penuh air mata? Bertanya-tanya kenapa kamu menghancurkan rumah tangga kita? Kenapa setelah semua sakit yang aku lalui sendirian, kamu datang dan bilang kamu menyesal?" Suara Rina bergetar, tetapi matanya tetap tajam. Arman menggigit bibirnya. "Karena aku pengecut." Rina mengerutkan kening. "Karena dulu aku terlalu buta untuk melihat betapa berartinya kamu. Karena aku baru sadar, kalau tanpa kamu, aku nggak punya arah. Tapi sekarang aku sudah menemukan arahku sendiri," potong Rina. Arman menatapnya dengan penuh harap. "Aku tahu. Dan aku nggak akan meminta kamu kembali, Rin. Aku cuma ingin kamu tahu, aku menyesal." Rina menarik napas panjang, lalu mengangguk pelan. "Aku menghargai itu, men. Tapi maaf kalau aku nggak bisa memberi apapun selain maafku juga." Arman menunduk, berusaha menerima kenyataan yang selama ini ia tolak. "Aku paham." Suaranya terdengar lirih. Rina menatapnya sekali lagi, lalu berdiri. "Aku harus pergi." Arman hanya bisa melihatnya berjalan menjauh, meninggalkan kafe dan juga meninggalkannya selamanya. Malam itu, Arman duduk sendirian di balkon apartemennya. Angin malam terasa dingin, menyusup hingga ke dalam hatinya yang kini terasa kosong. Hanya ada suara kendaraan dari jalan raya dan cahaya lampu kota yang menyala redup.
Ia menyesap kopi hitamnya, mencoba menenangkan diri, tetapi pikirannya terus melayang pada pertemuannya dengan Rina siang tadi. Rina sudah membuat keputusan. Dan itu bukan dirinya. Beberapa minggu berlalu sejak pertemuan mereka di kafe. Arman mencoba menjalani hidupnya seperti biasa, tetapi bayang-bayang masa lalu masih menghantuinya. Hingga suatu hari, sebuah pesan dari Dimas membuatnya terdiam lama. Surat keluar Dimas, "Rin udah tunangan, men. Gue pikir lo harus tahu." Arman menatap layar ponselnya, merasa dadanya mencelos. Jari-jarinya gemetar saat mengetik balasan. Surat keluar Arman, "Sama siapa?" Surat keluar Dimas, pria yang selama ini dekat dengannya. "Dia baik, men. Gue lihat sendiri. Naila juga kelihatan nyaman sama dia." Arman menghela napas berat. Seharusnya ia tidak terkejut. Seharusnya ia sudah siap menghadapi kenyataan ini. Tetapi hatinya tetap terasa hancur. Seminggu kemudian, tanpa banyak berpikir, Arman memutuskan menemui Rina untuk terakhir kalinya. Ia menunggu di luar kantornya, dan ketika Rina keluar, ia menghampirinya dengan ragu. "Boleh kita bicara sebentar?" tanyanya pelan. Rina menatapnya, lalu mengangguk. Mereka berjalan ke taman terdekat dan duduk di bangku panjang yang menghadap ke kolam kecil. "Aku dengar tentang pertunanganmu," kata Arman akhirnya. Rina tersenyum tipis. "Iya. Dia baik. Sangat baik." Arman menunduk, lalu menatap Rina dengan mata penuh penyesalan. "Aku harap dia bisa membahagiakan kamu lebih dari yang aku bisa." Rina mengangguk. "Aku yakin dia bisa." Ada jeda panjang di antara mereka. Tak ada lagi yang bisa dikatakan. Semua sudah jelas. Arman menelan ludah, lalu tersenyum tipis, meskipun hatinya terasa perih. "Terima kasih untuk segalanya, Rin. Aku mendoakan kebahagiaanmu." Rina tersenyum, kali ini lebih tulus. "Terima kasih juga, men." Dan dengan itu, mereka berpisah. Tidak ada pelukan perpisahan. Tidak ada air mata yang tertumpah. Hanya dua orang yang akhirnya menerima bahwa takdir telah membawa mereka ke jalan yang berbeda. Malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Arman duduk di ruang tamu apartemennya, memandangi jam dinding yang terus berdetak. Waktu berlalu, tetapi hatinya tetap terasa kosong. Liana ada di kamar, sibuk dengan ponselnya, sementara bayinya tertidur di ranjang kecil di sudut ruangan. Namun, meskipun ia memiliki keluarga baru, perasaan bahagia yang dulu ia dambakan tidak pernah benar-benar hadir. Ia merasa hampa. Dulu, ia berpikir bisa mendapatkan kebahagiaan yang lebih baik dengan cara meninggalkan yang lama. Tapi kini ia sadar, ia justru kehilangan segalanya. Liana keluar dari kamar dengan wajah kesal. "Kamu kenapa sih? Dari tadi diam aja." Arman menghela napas. "Aku cuma capek." Liana mendengus. "Capek atau nyesel?" Arman terdiam. Liana tertawa sinis. "Aku nggak bodoh, men. Aku tahu kamu masih kepikiran Rina. Aku lihat caramu melamun. Aku lihat gimana kamu berubah setelah dengar kabar dia tunangan." "Liana, tolong jangan mulai," kata Arman lelah. "Jangan mulai." Liana melipat tangan di dadanya. "Kamu yang dulu mati-matian ngejar aku. Kamu yang dulu bilang cinta sama aku. Terus kenapa sekarang kamu malah nyesel?" Arman menatap Liana dalam. "Aku nggak bilang aku nggak sayang sama kamu. Tapi," ia menunduk, "aku juga nggak bisa bohong kalau aku kehilangan sesuatu yang lebih besar dari yang aku kira." Liana tertawa miris. "Jadi aku ini cuma pelarian buat kamu?" "Bukan, Liana. Aku cuma..." Arman menghela napas. "Aku kehilangan keluarga yang sebenarnya." Air mata Liana menggenang. "Kalau gitu kenapa dulu kamu hancurin semua itu?" Arman tidak bisa menjawab, karena ia sendiri tidak tahu jawabannya. Waktu berlalu. Hubungan Arman dan Liana semakin renggang. Mereka tetap bersama karena anak mereka, tetapi tak ada lagi kehangatan di antara mereka. Suatu malam, Arman duduk sendirian di dalam mobilnya,
memandangi rumah yang dulu ia tinggali bersama Rina dan Naila. Rumah itu kini terang benderang. Dari kejauhan, ia bisa melihat bayangan seorang pria di dalamnya. Pria yang kini mengisi tempat yang dulu menjadi miliknya. Di depan rumah, Naila sedang bermain dengan ibunya. Tawa mereka terdengar samar, tetapi cukup untuk menusuk hati Arman. Ia ingin keluar dari mobil dan memeluk putrinya. Ia ingin mengatakan pada Rina bahwa ia ingin kembali. Tapi ia tahu, semua itu sudah tidak mungkin. Ia menghela napas panjang, lalu memejamkan mata. Disinilah akhirnya. Ia memilih jalan yang salah, dan sekarang ia harus menanggung akibatnya. Sendirian, dalam penyesalan yang tak akan pernah bisa dihapus.